Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat teks dan menggunakan efek untuk teks. Untuk membuat teks, caranya adalah dengan menekan tombol di text tool di bagian toolbox, kemudian diklik, kemudian klik di stage ini, kemudian ketikkan teks yang akan kita ingin tulis ya di sini. Misalkan hello world. Nah, ini adalah teks dari yang kita buat. Kemudian kita buat lagi misalkan di sini. Selamat datang. Kemudian di bawahnya misalkan saya seorang programmer. Nah, di sini saya membuat 3 teks dan bisa saya geser-geser misalkan ke atas ke bawah seperti ini. Dengan cara diklik teksnya kemudian ditempatkan di tempat yang ingin diinginkan. Kemudian untuk mengubah warna, kemudian mengubah ukuran dari teks, kita bisa ke properties. Caranya adalah kita klik teksnya, kemudian kita ke properties. Di sini sangat banyak pengaturan dari teks, mulai dari karakternya, kemudian paragraf, option, dan filter untuk teksnya. Tapi sebelum itu, untuk mengedit teks, misalkan kita ingin mengedit teks di sini, cukup klik 2 kali di teks tersebut, maka otomatis kita bisa langsung mengubah teksnya, misalkan hello world dan bumi, misalkan seperti ini. Nah, untuk menggeser teks jangan lupa pilih yang select tools, kemudian pilih lagi teksnya. Kalau misalkan seperti ini, kita tidak bisa mengubah letak dari teksnya, tapi dia akan kalau seperti ini kursornya dia akan membuat teks lagi. Misalkan contoh seperti ini. Kemudian saya sedang belajar. Contoh seperti itu. Nah, untuk shortcut dari teks itu adalah huruf T. Misalkan saya tekan T di sini, maka dia otomatis akan membuat kursornya untuk membuat teks. Nah, seperti ini. Dan untuk kembali ke selection tool, itu gunakan V. Nah, dia akan kembali sini. Oke, kembali lagi ke properties. Di properties kita bisa mengedit teksnya, ukuran maupun jenis dari teks. Misalkan di sini saya akan bahas dari atas. Di sini ada classic text dan kemudian TLF text. Itu adalah untuk klasik itu untuk teks biasa, kemudian TLF itu teks dengan format tertentu. Tapi umumnya biasanya menggunakan klasik saja. Kemudian yang di jenis klasik itu ada yang namanya static, dynamic, dan input. Static itu untuk membuat teks biasa, teks yang tidak bisa diubah-ubah. Untuk kalau misalkan kita sudah memplay flashnya. Kemudian dynamic text itu teks yang berhubungan dengan program. Biasanya digunakan untuk menampilkan output atau apa. Kemudian input untuk memasukkan input seperti halnya text field di HTML. Nah, kita akan coba nanti, tapi untuk yang ini kita akan coba untuk belajar mengenai hurufnya. Misalkan saya ingin mengganti jenis hurufnya, misalkan saya ganti menjadi Verdana atau TWSen ini. Kemudian size-nya saya ubah menjadi 30 seperti ini.
kita enter, jadi seperti ini. Atau kalau misalkan kita ingin mengubahnya, tinggal di sini select point, diklik kemudian digeser ke kanan atau ke kiri, maka dia akan mengubah ukurannya. Kemudian saya coba lagi untuk mengubah jenis hurufnya. Misalkan saya ubah ke huruf papirus seperti ini. Kemudian saya geser seperti ini ukurannya. Kemudian saya ganti lagi, misalkan ke yang umum itu adalah Arial. Nah, di sini untuk stylenya bisa kalian ganti menjadi italic seperti ini, miring, atau mungkin bold, atau mungkin bold italic, atau black seperti ini. Kita ubah lagi ukurannya menjadi kecil. Kemudian untuk letter spacing ini digunakan untuk memberikan jarak antar huruf. Misalkan di sini saya klik kemudian saya geser, maka jarak antar hurufnya menjadi bertambah. Nah, seperti ini. Jadi letter spacing itu jarak antar hurufnya. Bisa minus, bisa plus. Kalau untuk standarnya yaitu 0. Misalkan kita kasih 7. Nah, di sini untuk colors kita bisa ubah warnanya menjadi misalkan biru ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada selectable, jadi digunakan agar nanti kalau di output itu teks ini bisa diselect. Kemudian ada juga untuk superscript dan subscript. Superscript dan subscript itu biasa digunakan untuk kalau misalkan kita ingin menulis rumus, misalkan air H2O seperti ini. Misalkan 2 ini kita ingin subscript seperti ini. Nah, kalau superscript misalkan dan EMC kuadrat. Misalkan kita ubah lagi hurufnya agak kecil biar cukup nanti. Oke, segini aja 15. Kemudian untuk di sini itu saya akan buat menjadi superscript seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya format paragraf, di mana yang di bawah itu kita bisa membuat teks itu rata tengah, kemudian rata kanan, dan justify. Karena di sini tidak terlihat yang namanya efek dari paragraf, misalkan kita kecilkan lagi untuk letter spacing, misalkan 0. Kemudian kita ingin mengubah ini menjadi lebih lebar. Klik 2 kali, kemudian digeser di bagian yang bulat ini sampai ada panah yang namanya yang berseberangan ya, kanan kiri seperti ini. Kemudian kita geser untuk menentukan lebar dari text fieldnya sampai sini. Kemudian kita V untuk select. Kemudian kita select di sini, kita propertiesnya kita ubah lagi menjadi center, kemudian right, kemudian ada justify. Misalkan kita ubah menjadi center. Nah, di bawahnya ini ada spacing. Spacing digunakan untuk menentukan indentasi dari teks. Misalkan ini saya ingin buat teksnya itu menjadi 2 baris. Misalkan di sini saya
sedang lapar misalkan. Kemudian spacingnya kita ubah, karena ini tadi center jadi tidak efek. Nah, kemudian yang di spacing yang ini itu adalah untuk menentukan jarak antar baris, dan bisa kita geser. Kita klik dan geser. Kemudian untuk margin kiri, dan kemudian ini untuk margin kanan. Di bawahnya ini adalah untuk option. Di sini adalah link. Kalau misalkan kita isi link, misalkan google.com, nah di sini teks itu bisa menjadi link. Kalau misalkan kita targetnya misalkan blank seperti itu, dia akan menuju ke blank. Jadi efek blank ini akan terlihat kalau misalkan flash itu dijalankan di website seperti itu. Nah, yang di atas itu position dan size itu digunakan untuk menentukan posisi di teks di stage. Misalkan saya geser seperti ini untuk X-nya, kemudian Y-nya itu agak saya ke ataskan seperti ini. Kemudian lebarnya juga bisa saya ubah-ubah. Tingginya menyesuaikan dari teksnya. Kemudian yang di sini adalah anti alias, itu digunakan untuk render, cara merender dari teks itu. Jadi kalau misalkan ini saya gunakan use device font, maka dia akan menyesuaikan dengan font yang ada di komputer. Kemudian kalau misalkan ini bitmap, jadinya seperti ini. Teksnya itu berupa bitmap, jadi tidak ada anti aliasnya. Jadi mempunyai sharpness itu yang lebih tajam. Kemudian di sini ada anti alias for animation, jadi digunakan untuk merender font untuk digunakan sebagai animasi. Kalau misalkan kita gunakan di animasi teks, maka dia akan sangat bagus untuk ini ya. Kemudian untuk readability itu digunakan untuk membaca. Jadi font yang terbaik untuk membaca. Yang di sini adalah custom anti alias. Itu kita bisa mengubah thickness atau ketebalan dari hurufnya, misalkan maksimumnya adalah 200 seperti ini. Kemudian ada lagi yaitu sharpness, ketajaman dari teksnya. Lalu untuk tipe teks berikutnya yaitu dynamic. Misalkan saya contohkan di sini adalah untuk dynamic. Nah, di sini teks ini agak berbeda dengan teks yang statik, karena kalau misalkan dynamic itu dia bisa mempunyai multi line seperti ini. Jadi dynamic ini cocok kalau misalkan digunakan untuk output dari program, atau bisa digunakan untuk teks dengan multi line, dan biasanya digunakan untuk teks dengan scroll dan menampilkan output dari program. Nah, di sini juga terdapat variabel yang digunakan untuk kalau misalkan teks ini bisa diubah variabel, misalkan mengandung variabel. Contoh lagi,
adalah input. Input teks ini adalah teks dengan input tertentu. Kalau misalkan kita hapus teksnya, dia akan menjadi text field. Jadi kita bisa memasukkan teks di dalamnya. Dan di sini ada pengaturan baru, yaitu maksimal karakter yang diinginkan. Kalau misalkan karakternya maksimal 10. Nah, kemudian untuk tadi yang dinamik ya, dinamik dan input itu mempunyai instance name. Jadi ini digunakan untuk sebagai identifier di Flash. Kalau misalkan di HTML itu seperti halnya ID. Nah, seperti itu. Misal untuk yang dinamik ini akan saya tambahi yang namanya render text as HTML. Jadi di render seperti halnya teks di HTML. Kemudian ini ada border. Jadi dia mempunyai border. Input juga, kalau misalkan kita beri input bordernya seperti ini. Nah, untuk melihat hasil dari pekerjaan kita, maka kita bisa membukanya dengan menekan menu kontrol, kemudian test movie, dan klik test di sini. Nah, di sini ada input, di mana input itu kita bisa memasukkan teks kita, misalkan saya ingin makan. Nah, kenapa teksnya itu tidak bisa diketik panjang-panjang? Karena tadi maksimal karakternya itu saya batasi menjadi 10. Misalkan saya ketikkan seperti ini angka. Nah, jadi untuk angka dia tidak bisa masuk di sini karena tadi kita batasi ya. Kemudian yang di sini ada dynamic text, dan ini biasanya digunakan untuk output program, dan kita tidak bisa langsung melihat hasilnya karena kita tidak memasukkan program di teks ini. Kemudian yang di sini itu adalah teks statik biasa, dan kalau misalkan kita klik di sini, dia akan membuka browser. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah memilih tadi di static text itu jenis fontnya itu diganti, maka ada pesan di bawahnya di output-nya, maka font itu harus di-embed ke dalam Flash agar nanti font yang di-embed itu bisa dijalankan di semua device. Jadi kalau misalkan saya menggunakan font misalkan Papyrus atau font apa saja, kalau misalkan itu dijalankan di komputer lain, belum tentu komputer tersebut bisa menjalankan font dengan itu, karena mungkin saja di device komputer lain itu tidak ada font Papyrus. Jadi kita harus masukkan, caranya adalah kita tutup lagi untuk yang test movie-nya. Kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian timeline, di properties kita embed. Di sini ada tombol embed. Nah, di sini font yang di embed adalah Arial. Kemudian namai untuk font itu, misalkan ini untuk font utama. Kemudian pilih semuanya, kemudian di OK. Nah, seperti itu.
Nah, untuk yang ini dan ini kita geser saja. Kemudian kita akan mencoba menstyle di huruf kata ini ya, Hello World dan Bumi. Contohnya adalah kita mulai lagi untuk mengubah jenis fontnya. Misalkan saya ingin stencil, kemudian di embed font lain. Misalkan saya embed font lain, kemudian all. Oke. Kemudian size-nya saya besarkan seperti ini. Kemudian letter spacing-nya saya agak besar. Kemudian colors-nya saya ganti menjadi hijau seperti ini. Kemudian untuk teks-nya saya buat menjadi yang terbaik untuk dibaca. Kemudian untuk formatnya saya ubah menjadi center. Kemudian ini lebarnya agak saya lebarkan di sini, agak full ya. Kemudian klik V, select lagi. Kemudian di bawahnya itu ada filter. Nah, filter ini digunakan untuk membuat efek-efek baik itu drop shadow, kemudian blur, glow, bevel dan gradient dan lain sebagainya. Contoh kalau misalkan kita ingin membuat shadow, jadi klik shadow, kemudian kita ubah color dari shadownya, misalkan warna abu-abu ini. Kemudian untuk distance misalkan saya ubah menjadi 1 seperti ini. Nah, mungkin cukup. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tutup dulu untuk drop shadow, pengaturan drop shadow. Kemudian kita tambahkan lagi untuk glow seperti ini. Glow itu digunakan untuk memberi efek pendar ya. Kalau misalkan hijau, misalkan kita kasih putih seperti ini, atau mungkin kasih kuning saja biar kelihatan. Nah, kemudian kita bisa atur blur atau blur X nya seperti ini, atau blur Y akan seperti ini. Dan ini tersambung ya antara X dan Y. Kalau misalkan hanya ingin mengatur X nya, kita klik di linknya ini agar tidak ngelink antara X dan Y, kemudian kita geser seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan lagi untuk efek blur, tulisannya agak blur seperti ini, kemudian kita efek seperti ini. Seperti ini untuk X dan Y nya. Dan ini biasanya untuk efek ini sangat cocok kalau misalkan kita gunakan di animasi. Jadi kita bisa lihat di sini blur X dan Y nya. Misalkan kita beri angka misalkan 2, kita enter. Kemudian ada untuk bevel. Bevel itu digunakan untuk memberikan warna agak menonjol ya. Jadi seolah-olah ini teksnya itu 3D. Misalkan kita beri bevel warna ini aja. Di sini kita juga bisa mengatur blur, strength dan lain sebagainya, quality. Nanti bisa kalian coba sendiri. Atau mungkin kita bisa mengubah angle atau mungkin sudutnya. Ini. Contoh seperti ini. Nah, kita buat lagi yang di atas, misalkan di sini kita ubah ukurannya ke besar, kemudian kita ketikkan misalkan lorem ipsum.
Kemudian kita pilih yang di setelah klasik kita tadi ada TLF. Nah, di TLF ini fungsi-fungsinya sangat banyak, mulai dari color kemudian highlight seperti ini. Nah, ini digunakan untuk background belakang, misalkan seperti ini. Di sini ada leading dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada format untuk stripe. Jadi ini fungsinya lebih ke formatting ya. Nah, di sini ada uppercase, lowercase dan lain sebagainya. Kemudian di sini paragrafnya juga lebih banyak. Jadi untuk paragraf untuk yang bawah, last line seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian text justify, kemudian container dan flow seperti ini. Jadi lebih banyak fungsinya. Misalkan saya akan membuat color effects di sini alpha misalkan. Jadi ini teksnya itu transparan. Kemudian di sini ada display dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk menyimpan filenya, kita save di sini. Misalkan saya ingin menyimpannya di sini, disimpan di folder belajar. Kemudian saya namai misalkan teks. Kemudian kita save seperti ini. Kemudian kita jalankan lagi misalkan untuk test movie. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi. Nah, apabila kita sudah membuka yang namanya di folder, kemudian kita buka di sini, misalkan di sini tadi di folder belajar. Nah, di sini ada 3 file, yaitu yang pertama adalah teks untuk file file, kemudian ada file SWF dan text layout. Dan yang bisa dijalankan adalah di text layoutnya. Ya, yang bisa dijalankan adalah text SWF-nya. Kita klik, misalkan klik 2 kali. Maka dia akan membuka yang namanya Adobe Flash Player seperti ini. Kalau misalkan kita ingin mempublish, misalkan publish setting, di sini kalian ada pilihan yaitu publish menjadi flash SWF, kemudian SVC, atau GIF, gambar GIF, kemudian JPEG, PNG, WinProjector, Mac dan sebagainya. Contoh, saya akan membuat yang namanya HTML wrapper, flash, dan juga WinProjector. Jadi ini adalah aplikasi Windows. Jadi kita bisa langsung menjalankannya di Windows. Kemudian kita OK, atau mungkin di publish. Kalau misalkan kita OK, maka pengaturan OK. Kalau misalkan kita publish, maka dia akan mempublish. Kita OK saja. Kemudian di sini ada juga tombol publish. Maaf, ada berat sedikit. Kemudian kita kembali ke sini.
Nah, di sini ada file HTML. Di sini kita bisa membuka flash di web, misalkan kita klik. Nah, seperti ini. Jadi flashnya bisa dijalankan di browser. Kemudian di sini ada file projector, ini menjadi aplikasi Windows. Kalau misalkan teman-teman mengetahui yang namanya kalau misalkan aplikasi Windows atau game flash seperti ini, maka dengan tanda seperti ini. Dan ini untuk file yang ingin diedit tadi. Kalau misalkan file ini itu digunakan sebagai file untuk mengedit flashnya, seperti itu. Oke, demikian untuk tutorial teks. Jangan lupa untuk dipraktekkan dan jangan lupa untuk follow channel Junior Dev, dan kalian akan mendapatkan tutorial-tutorial gratis Flash dan HTML, dan juga untuk mendatang saya akan membuat tutorial programming mulai JavaScript, kemudian PHP dan lain sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih.